Nama saya Sulaiman, NIM F430131781. Asal sekolah SDN 07 Mangkau, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 LPTK Universitas Tanjung Pura tahun 2023. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita kembali bertemu ya, hari ini kita kembali bertemu. Nah, Bapak ingin tahu anak-anak semuanya hadir? Hadir. Baik, sudah hadir semua ya. Nah, untuk supaya hari ini pelajarannya menyenangkan, naik ke puncak ikut dalam pembelajaran, ikut aktif ya. Nah, dalam pembelajaran nanti Bapak harap nanti semuanya ikut aktif untuk mengikuti pembelajaran supaya apa yang nanti Bapak sampaikan bisa diterima ya, dan bisa dipahami ya. Julgus ya. Nah, do, paham do? Nah, duduk yang bagus do, yang rapi ya. Nah, hari ini adalah tujuan pembelajaran kita adalah yaitu ungkapan permintaan maaf. Nah, harus kita lakukan ya. Nah, harus kita pahami supaya apa yang terjadi dengan kita tidak kita inginkan ya. Yang keduanya, tujuan pembelajaran yang kedua itu adalah jenis-jenis alat ukur panjang. Nah, jenis-jenis alat ukur panjang itu diantaranya itu ada sentimeter, ada meter. Ya, itu adalah jenis-jenis alat ukur panjang dalam satuan baku yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa kita itu selalu bertemu dengan jenis alat ukur panjang dengan satuan baku. Kalau kita mengukur pensil, tentu kita menggunakan penggaris contohnya misalnya ya. Nah, baik. Nah, supaya pembelajaran hari ini lebih efektif ya, mari kita sama-sama memahami ya, supaya semuanya paham ya. Nah, pelajaran hari ini Bapak akan sampaikan yaitu bahasa Indonesia dengan matematika. Dengan bahasa Indonesianya itu adalah ungkapan permintaan maaf, dan matematikanya itu adalah jenis-jenis alat ukur ya. Nah, anak-anak tadi di awal sudah Bapak jelaskan ya. Nah, bahwa ungkapan permintaan maaf itu harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan ungkapan permintaan maaf itu Bapak minta 2 orang dari kelompok
Najwa, yang kelompok 2-nya Ahok. Silakan maju ke depan Najwa dan Ahok. Baca teksnya. Nanti Najwa yang ini, Ahoknya yang ini, yang di sini saja. Nah, ini di depan sini. Ini Ahok. Ahok. Perhatikan teksnya dipegang. Nanti Najwa baca ini, Ahok baca yang ini ya. Yang lain dengarkan, perhatikan, Bunga perhatikan, Jurgus dengar. Nah, silakan Najwa. Dan kemarin aku janji Udin tidak apa-apa Siti, tapi besok jangan lupa ya Siti, jangan lupa lagi. Nah, terima kasih kepada Najwa dan Ahok. Silakan duduk. Nah, dari ungkapan permintaan maaf tadi, dari percakapan yang sudah Najwa dan Ahok baca tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan. Aduh, ada yang mau ditanyakan? Ya, dari ungkapan percakapan permintaan maaf tadi, ya. Nah, jelas sudah kita dengar bahwa contoh ungkapan permintaan maaf dalam kehidupan sehari-hari itu adalah contohnya Siti meminta maaf kepada Udin karena apa? Karena Siti lupa membawa buku Udin. Kenapa? Karena tinggal di rumah. Ya, karena tinggal di rumah. Nah, maka Siti minta maaf kepada Udin. Pernah merasa salah? Pernah ya? Pernah minta maaf dengan temannya? Nah, ya. Maafkan saya ya. Nah, maafkan saya. Tadi saya tidak sengaja. Banyak sekali kata-kata maaf yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah, di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Ya, hal-hal yang biasanya tidak kita sengaja, yang tidak sengaja kita lakukan, nah biasanya terjadi. Nah, supaya hal tersebut tidak terjadi pertengkaran, maka kita harus minta maaf ya. Nah, yang keduanya itu adalah jenis alat ukur. Panjang dalam satuan baku. Nah, di sini Bapak bawakan barangnya ya. Nah, Bapak bawakan barangnya. Yang pertama Bapak jelaskan dulu. Tadi kan jenis-jenis alat ukur panjang dalam satuan baku. Ada sentimeter dan meter. Nah, contoh bendanya, contoh barangnya ini. Yang pertama ini apa ini? Ya, penggaris untuk mengukur pensil. Nah, gunanya untuk mengukur pensil. Bunga ini apa, Bunga? Pernah lihat gambar? Lihat benda seperti ini? Pernah ya? Ada punya bapaknya di rumah? Nah, ini namanya apa ini? Ini apa namanya ini? Meter. Ini namanya meter. Nah, ada yang tahu apa gunanya meter? Ya, untuk mengukur kayu. Ya, untuk mengukur meja. Contohnya seperti ini ya, kita ukur mejanya. Nah, biasa kita sebut ini meter. Ada namanya suljen ya. Nah, kemudian ini ada lagi ini yang disebut juga sentimeter. Biasa ini digunakan untuk mengukur baju. Nah, mengukur baju. Nah, mengukur celana. Ini yang disebut dengan meter bahan atau meter pita. Ya, tadi yang sudah Najwa tulis ini meter pita. Nah, kemudian yang ini tahu ini pernah lihat orang pakai ini? Nah, ini adalah meter roll, meter yang panjang ya. Ini gunanya biasanya ya untuk mengukur jalan. Mengukur apa tadi aduh? Mengukur jalan. Ya, paham ya? Ini meter roll ya, biasanya untuk mengukur jalan, mengukur jarak yang panjang. Ya, misalnya
Julkus paham ya? Bunga, paham ini apa tadi namanya? Meteor ya, untuk mengukur jalan ya. Jadi itu lihat sama-sama, lihat tepat, dipahami. Nah, Bapak akan membagikan kelompoknya ya, membagikan kelompoknya menjadi 2 kelompok ya. Ini tadi kelompok berapa tadi ini? Kelompok 1 sebelah sini, yang ini kelompok 2 ya. Nah, ini kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti di LKPD-nya kalian tulis nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kemudian tulis nama anggotanya ya. Nah, ini tulis dulu nama-nama kelompoknya ya. Kemudian tulis ya, nanti selesai Najwa tulis namanya di sini, baru kalian giliran ya tulis nama kelompok. Nah, tulis nanti kelasnya, kelompoknya kelompok 1, ini kelompok 1 ya, tulis namanya. Nah, terus ini tulis nanti kelompok 1 kelas 2. Namanya di nomor 2 dan ditulis dulu, nanti di alas toh. Tulis namanya. Bunga tulis namanya. Oke, sama-sama mengerjakan ya. Ada yang menggunting, ada yang menempel ya. Nah, sesuai petunjuk pengerjaannya, pelan-pelan saja digunting yang rapi. Nanti dulu selesaikan dulu, tulis nama kelompoknya, kelasnya ya, tulis kelasnya. Nah, Julkus saja tulis namanya. Lalu dibuka pekerjaan ini. Ya, tulis namanya. Nah, ditarik ya, cara bukanya ditarik. Ya, nanti ditempelkan pada kotaknya. Yang ditempelkan tulisannya yang tadi gunting ya. Nah, yang gunting ini. Nah, ya sama-sama. Ayo Gus, ini Gus, pindah Gus, sama-sama Gus, angkat kursinya Gus. Pelan-pelan Gus. Ini tetap berebut pelan-pelan. Sama-sama saja, nanti ada yang gunting, ada yang tarik katanya ya. Nah.
kuat nanti patah. Nah, ya nanti disesuaikan dengan ungkapan permintaan maafnya ya, sesuai dengan gambarnya. Oh ya, katakan dulu. Bolehnya di luar ya, besok ngomong di luar mungkin ada. Tetap berebut, tetap di luar. Yo, Najwa. Kalau tidak ada di sini, ya tulis namanya. Ya. Sama-sama mengerjakannya. Bisa dikoyak-koyak. Ya. Ini tadinya sudah niat tadinya namanya. Yang mewakili dari kelompok 1, Najwa ya, untuk menampilkan LKPD-nya. Ya Najwa ya. Nah, sudah selesai Najwa. Yuk silakan Najwa untuk menampilkan hasil LKPD-nya. Yang lain silakan menyimak, mendengarkan. Nanti mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan nanti tanya
Dari kelompok 2 menanyakan ke kelompok 1. Di sini saja berdua. Dan dekat-dekat biar kawannya ada lebih. Ayo perhatikan dulu. Nah, dibaca ada dua. Tidak apa-apa Dari atas. Ininya. Nah, Kami, aku minta maaf tidak sengaja aku merobek bukumu. Tidak apa-apa, Edo, tetapi besok jangan lupa ya. yang di sebelahnya menunjukkannya tadi sudah selesai ya, ini tempelkan. Ada yang mau bertanya? Ya, nah, kerjanya. Dari kelompok 2 mungkin ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Ya, nah, ya. Ada yang mau bertanya? Bunga? Mungkin mau bertanya ke kelompok 2? Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaannya. Nah, anak-anak coba lihat ya. Sesuai dengan pekerjaannya. Nah, sesuai dengan pekerjaannya. Jadi penggaris ini pensil. Alat ukur yang bisa kita gunakan adalah menggunakan penggaris, dan sesuai juga yang pada nomor 2 itu adalah celana. Nah, alat ukurnya itu menggunakan pita ya, meter pita. Nah, jadi ungkapan permintaan maaf yang sudah kalian tempelkan tadi pada lembar LKPD-nya yaitu menggunakan kata maaf. Setiap kita melakukan kesalahan tentu kita akan minta maaf ya. Nah, kita akan minta maaf ya. Nah, anak-anak, nah dari hasil pekerjaan LKPD-nya tadi ternyata Bapak lihat dari kelompok 1, nah masih ada yang kurang tepat satu, yaitu pada lembar buku. Seharusnya buku itu menggunakan penggaris. Jadi kelompok 1 masih kurang satu ya, kurang tepat. Nah, untuk kelompok 2 semuanya betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 semuanya betul. Nah, ya. Sudah paham ya? Nah, jadi pada lembar kerjanya untuk kelompok 2 80, untuk kelompok 1 untuk kelompok 1 80, dan untuk kelompok 2 100. Tenang ya? Baik. Nah, jadi kesimpulannya bahwa setiap kita melakukan kesalahan tentu nanti kita akan minta maaf. Dan dalam kegiatan dalam sehari-hari tentu kita akan menemukan yang disebut dengan alat ukur panjang dengan sentimeter dan meter ya, sentimeter dan meter. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak melanjutkan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, ya, Bapak akan bagikan nanti soal evaluasinya. Sebelum Bapak membagikan soal evaluasinya ya, evaluasi akhirnya, mungkin kelompok 1 ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Ada yang mau bertanya? Julgus mau bertanya apa, Julgus? Bunga? Baik, kalau tidak ada ya, Bapak akan bagikan langsung soal evaluasinya ya. Nah, nanti ini soalnya tulis nama kelasnya ya, nama lengkapnya kelasnya supaya tidak tertukar dengan pekerjaan kawannya ya. Nah, ini disimpan dulu kok. Tulis namanya, nama jelas, kelasnya, sampai nanti tertukar. Silakan kerjakan masing-masing ya.
Nama yang benar, nama lengkapnya. Nama lengkapnya ditulis. Oh, dibaca dulu soalnya. Oh. Nah, soalnya dijawab soalnya sesuai perintahnya. Yang sudah kita pelajari yaitu ungkapan permintaan maaf dan satuan jenis-jenis alat ukur panjang dalam satuan baku sudah kita pelajari ya. Kita sama-sama sudah mendengar bahwa dalam kehidupan sehari-hari ya tidak terlepas dari kata ungkapan permintaan maaf ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bertemu dan selalu mengucap kata maaf. Nah, karena apa? Karena kita selalu melakukan kesalahan baik yang tidak sengaja maupun disengaja. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga, baik di sekolah maupun di rumah, ya, kita selalu menjumpai yang disebut dengan alat ukur panjang dalam satuan baku, yaitu penggaris contohnya. Ya, penggaris, meter, dan meter pita tadi. Nah, tentu dari pembelajaran hari ini anak-anak sudah memahami ya, yang disebut dengan ungkapan permintaan maaf dan jenis-jenis alat ukur panjang dalam satuan baku ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan ya. Bapak cukupkan sampai di sini. Mungkin di lain waktu, di lain kesempatan kita akan bertemu kembali ya. Kita akan membahas kembali ungkapan permintaan maaf dan jenis-jenis alat ukur panjang dalam satuan baku ya kalian ya. Nah, kalian sudah paham? Sudah paham ya, Hop? Ya, jenis-jenis alat ukur panjang dalam satuan baku ya. Nah, Bapak cukupkan dulu pembelajarannya hari ini. Ya, semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk kita semua